Hi people! Halo semuanya, welcome home. Aku menyambut kita semua dalam online service kita. Yes. Dan aku mau menyambut kalian yang baru pertama kali hadir. That's Kalian true. boleh scan barcode di bawah ini. Dan kita sangat menyambut kalian. Kita mau welcoming you home. Yes. Dan kalian di bawah kolom chat juga boleh ngomong welcome home everyone, atau selamat datang di dalam rumah ini, atau apapun kita kasih Welcome new people. Dan Halo. juga kalian yang datang nih jemaat GB Eklesia, boleh dong kasih some noise di bawah ini di chat. Boleh kasih sambutannya ke teman-teman kita dari CG mana? CG Represent. Yeay. Oke. Dan juga jangan lupa loh, kita ada Zoom meeting, Zoom ibadah hari ini. Jadi kita nggak sendirian ibadahnya. Kalian juga udah boleh lihat sekarang ada bermunculan di bawah ini, ada ID dan passcode Zoom. Dan kalian boleh langsung aja masuk ke Zoom-nya dan kita akan ibadah sama-sama, nggak sendirian Let's hari go. ini. Terus dan jangan lupa kita juga ada Connect Group untuk kalian yang masih belum tertanam di dalam Connect Group. Wow. We invite you to come and join us. Untuk kalian yang kids, kalian bisa join di 3C Kids setiap hari Rabu. Kalau yang youth and teens di hari Jumat setiap jam 7, dan juga untuk adults hari Sabtu setiap jam 7 malam. Yes. Dan juga kita ada Connect Lounge Zoom nih tim. Connect Lounge Zoom itu akan ada di akhir dari ibadah ini. Wah, itu buat orang baru berarti ya? Betul banget. Jadi buat orang-orang yang baru, jangan langsung keluar setelah ibadah Let's selesai. go. We want to know you, we want to get to know you. Hari ini nanti ada leaders yang sudah menunggu kalian di sana untuk ngobrol dan juga chit-chat tentang gereja ini. Well. Sekarang waktunya apa nih? Praise. Oke, kita sama-sama mengucapkan Let's pray. Hi church, welcome home. Mari semua, mari kita memuji Tuhan. Come on church, clap your hands. Katakan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Come on church, clap your hands. Katakan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang
on, church. Show us how you praise. Dance with me, come on. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Hallelujah! Praise God! Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Akan satu-satunya penebus mengalahkan maut, bangkit dan hidup. 1, 2, 3, go! Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, dan perlindungan dan pengharapan. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan.
pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you Lord. Terima Thank you, kasih Lord. Tuhan. Thank you Jesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Thank you for this beautiful moment. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada Tuhan, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. We want to choose Jesus over everything Tuhan. We want to declare your goodness. We want to praise you over any circumstances Tuhan. Kami tetap memilih untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Sekalipun ada masalah Tuhan, sekalipun ada problema Tuhan di dalam hidup kami tetap ingin Tuhan menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Kami ingin tanggalkan Tuhan setiap beban, setiap permasalahan kami di bawah kaki-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan seperti rusa yang haus Tuhan, seperti rusa yang rindu Tuhan. Barang siapa yang haus dan lapar akan Engkau, barang siapa yang meminta, barang siapa yang mencari, dia akan diberikan kelegaan, dia akan menerima. We want to receive your love today Jesus. We want to receive your love once again. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. Katakan seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Katakan Engkaulah kekuatan kami Tuhan.
Kau segalanya. Dengan lembut katakan Yesus, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Oh Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Oh Yesus, Kau segalanya. sekali lagi katakan Yesus, Kau segalanya. Kau berarti Tuhan, Kau Berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Oh, come on, let's worship Him. Come on, let's worship Him. Oh, you're welcome in this place, Jesus. We welcome Your Holy Spirit. Oh, come and move in this place, Jesus. Oh, we make way, we make room this morning. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, Kau sangat berarti Tuhan. Oh, we adore You. We need You more. We need You more, Jesus. We need You more than yesterday. We need You more. We need You more, Jesus. Mari sama-sama sembah Dia. Kami angkat hati kami, Tuhan. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu, Yesus. Yesus, panggil namanya hari ini. Panggil namanya hari ini, Yesus. Yesus, thank You, Jesus. Thank You, Jesus. Thank You, Lord. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Kami rasakan Kau hadir di sini. Jamah setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau, Tuhan. Maukah Kau penuhi setiap hati yang rindu, ya Roh Kudus. Thank You, Jesus. Kami rindu Engkau, Tuhan. Kami rindukan Engkau, Tuhan. Oh, penuhi kami. Thank You, Jesus.
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, Hanya Engkau receive His love today. Come on. pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan hanya Engkau Yesus, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi seluruh isi hatiku, Yesus. Bawa kami dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Katakan hanya Engkau, thank you Jesus. Hanya Engkau pribadi yang He's reaching out to you today. Thank you Jesus, thank you Lord. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Bawa kami dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Thank you Jesus. Oh, we worship you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Hai, welcome home GB Ecclesia, welcome home semua Ecclesia Church. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Aku menyambut kita semua di dalam rumah Tuhan.
Aku mau welcome semua kalian yang mungkin baru pertama kali hadir, Bapak Ibu Saudara semua. Yang pertama kali hadir, aku mengundang kita semua untuk sama-sama buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Sekalipun kita terpisah oleh jarak dan waktu, tapi aku percaya Tuhan bekerja dan Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang telah Engkau jadikan, maka dari itu kami harus bersuka cita karenanya Tuhan. Kami berdoa, hamba berdoa Tuhan hari ini biar ada radical encounter, biar ada perjumpaan yang mengubahkan Tuhan. Kami gak mau hanya mengenal Engkau secara teori, but we want to see you face to face. Thank you Father, thank you for your love, thank you for your mercy in our lives. In Jesus' name, amen. Haleluya, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan hari ini, dan bulan ini kita berbicara tentang agape, atau kasih yang kekal. Hari ini sermon aku akan diberikan judul, yaitu The Love of the Father, atau kasih dari Bapa di surga. Berapa banyak di sini kita mengenal Bapa kita, Bapa yang di surga adalah bukan hanya sekedar Tuhan yang jauh, tapi Dia adalah Bapa di surga, Bapa yang begitu dekat dengan kehidupan kita, Dia yang selalu terlibat dalam kehidupan kita. Bukankah Alkitab mencatat bahwa ketika kita menerima Dia, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan ada satu poin yang pertama kita akan membahas tentang His love is sacrificial, atau kasihnya itu selalu memberi. Kasih Tuhan itu, kasih Bapa itu selalu memberi dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama buka satu ayat kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Kita akan bacakan sama-sama, dan multimedia mungkin bisa tampilkan di bawah ini. Kita akan sama-sama baca dari Alkitab kita. Aku mengundang kita untuk sama-sama buka. Let's honor the word of God. Kita sama-sama menghormati firman Tuhan di tempat ini. And I believe ketika kita menghormati firman Tuhan, we will get the portion. Kita akan dapat porsinya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percayanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Bukankah firman Tuhan juga katakan, while we were still sinners, Christ died for us. Ketika kita masih berdosa, Allah itu telah mati bagi kehidupan kita. Sekalipun kita belum mengenal Tuhan, sekalipun kita belum dilahirkan, Yesus telah mati di kayu salib untuk gantikan dosa kita. Dan ketika kita katakan His love is sacrificial, tahukah kita segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu karena pengorbanan Tuhan? Tahukah kita kalau kita bisa hidup dalam kelimpahan maupun dalam kesulitan hari ini, ada berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan karena Dia telah terlebih dahulu mati bagi hidup kita. Tahukah kita punya sukacita yang tidak tergantikan, seperti Alkitab katakan, sukacita yang kuberikan kepadamu itu tidak seperti yang dunia berikan. Kalau kita hari-hari ini sadar, His love is sacrificial. Kasih Bapa itu begitu memberi dalam kehidupan kita. Tahukah kita free hari ini untuk memilih A dan B dan C, sukacita kita, satu confident kita untuk buka bisnis, ngambil jurusan ini dalam kehidupan kita, atau apapun yang kita ambil dalam kehidupan kita tahu ada seseorang yang pegang kendali dalam kehidupan kita, dan namanya adalah Yesus Kristus. Tahukah kita, Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Dia memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Mungkin kita sudah sering, Bapak Ibu Saudara, kita sudah sering yang namanya mendengar Yohanes 3 ayat 16, karena bagi kita ini gampang banget untuk sangat familiar with things. So familiar with things. Kita bilang, aku sudah tahu Yohanes 3 ayat 16 itu sejak aku sekolah minggu aku sudah dengar. Tapi tahukah kita, kalau kita renungkan lebih baik lagi, kalau kita pelajari bahasa aslinya, agape, kasih tanpa syarat. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Only begotten. Dan kalau kita udah belajar di home series, ada kata-kata yang cukup kaya di kalimat ini, dan Tuhan katakan, Tuhan memberikan bahkan dirinya sendiri untuk kita. Dan tahukah kita, seringkali kita nggak sadar Tuhan memberikan dirinya. Tahukah kita, Tuhan meninggalkan tahtanya yang kudus, Tuhan meninggalkan all the glory. Makanya Tuhan hari ini salah kalau kita bilang Tuhan itu perlu puji-pujian kita, Tuhan perlu dislayak dan Dia perlu dipuji dan disembah oleh kita. Jawabannya salah. Karena tanpa Dia dipuji dan disembah pun sama kita manusia, He is almighty. Dia tetap raja di atas segala raja. He is almighty, Dia maha kuasa, Dia tidak terkalahkan. He is unbeatable, unshakable. Our God is unshakable.
tanpa harus kita puji atau sembah, dia nggak perlu worship kita. Karena kenapa? Karena I am who I am. Akulah aku, kata Tuhan. Tanpa kita perlu mengagung-agungkan Tuhan, Tuhan itu udah agung dan mulia. So the question is, kalau His love is sacrificial, apa untungnya dia berikan kepada kita? Apalagi yang di hold back dari kita kalau dia berikan surga, segala kemuliaan yang punya dia berikan, dia gantikan untuk kita. So what's the point? Apa yang mungkin kalian pikirkan, kalau aku sih nggak mungkin aku berikan itu. Maka dari itu, sedihnya dan mirisnya, banyak kalau kita belajar tentang prodigal son, anak yang terhilang, banyak dari kita adalah sang kakak sulung itu yang di dalam rumah Bapa. Kita sudah di dalam rumah Bapa, tapi kita tidak pernah mengenal dan menerima kasih Bapa. That is awful. Itu sangat-sangat bikin hati kita sakit sebenarnya. Karena kenapa? Ketika kita melihat teman-teman, what is the difference? Apa perbedaannya dengan dunia kalau kita hari ini? Ketika datang ke gereja ada gesekan, kita kecewa. Ketika kita nggak diberkati Tuhan, ketika segala sesuatu tidak lancar, kita kecewa dengan Tuhan. What is the difference? Apa perbedaannya? Tapi ketika kita mengenal the love of the Father, kita mengenal kasih Bapa dalam kehidupan kita, automatically apapun yang terjadi, Tuhan, terjadilah seturut dengan kehendak-Mu. Karena kenapa? Karena kita tahu, because God so loved the world. Kita ini the world. Kita adalah anak-anaknya. Tuhan begitu mengasihi kita sampai Dia gadaikan semuanya untuk tukar dengan kita. Kalau Dia turunkan semuanya, kalau Dia gantikan semuanya, even His comfort zone-nya kalau Tuhan tanpa manusia pun nggak akan merubah sedikit pun status Tuhan. Sama sekali tidak mengubah apapun dalam kehidupan Tuhan. Tetapi karena Dia begitu mengasihi kita, karena itikat dan tujuan dari penciptaan adalah Tuhan ingin seorang pribadi merasakan kesempurnaan dari kasih itu. Dan kitalah pribadi yang diciptakan untuk menerima kasihnya Tuhan. Rugi sekali kalau kita tidak menerima kasih Tuhan hari ini. Tahukah kita His love is sacrificial? Aku punya satu perumpamaan, ketika kita ribut sama orang atau kita selek sama orang, kita akan tunggu orang itu sampai dia minta maaf, baru aku akan bilang minta maaf sama dia. Tapi Tuhan itu gak nunggu begitu. Firman Tuhan katakan, while we were still sinners, Christ died for us. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati bagi dosa kita. Kalau kita lihat poin yang pertama ini, tahukah kita, Anda dan saya, hari ini kita, Ecclesia Church, we are sinners. Kita adalah pendosa yang diselamatkan Tuhan. Hidup kita adalah kasih karunia. Kalau hari ini kita bisa bilang, thank you Jesus for your grace today. Thank you Jesus for your blessing. Thank you Jesus for everything. Thank you for the unspeakable joy. Sukacita yang tak terucapkan itu, Tuhan terima kasih. Tahukah kita ada seseorang yang telah membayar harganya sampai lunas? Tahukah kita hari ini ketika kita bisa confident, kita bilang, aku satu hari pasti masuk surga. Tahukah kita unspeakable joy itu terjadi karena ada satu pribadi yang membayar lunas di Kalvari, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan kematian Yesus membuka jalan dalam kehidupan kita. The love of the Father. Aku berdoa hari ini ada mata yang tercelikan di dalam nama Yesus, dan aku percaya hari ini kita gak akan keluar sebagai orang. Satu malam aku berdoa sama Tuhan, dan aku berdoa, Tuhan please tolong sembuhin orang ini dong Tuhan. Tuhan please tolong. Ketika aku gak mengenal siapa dia Bapa di dalam kehidupan aku masih menganggap Tuhan itu ya Tuhan. Tapi dia gak sedekat itu sama aku. Aku perlu bayar sesuatu, aku perlu puasa, menguduskan diri dari teman-temanku, aku harus menguduskan diri dari dunia baru aku bisa dekat sama Tuhan. Tapi satu malam aku bilang, Tuhan please tolong sembuhin dia dong Tuhan, please. Have mercy on him. Belas kasihanmu Tuhan atas dia. Tapi satu hari Tuhan bilang, pray like a son and not like a slave. Mulailah berdoa seperti anak Timi. Son. Wow, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kalau aku biasanya berdoa seperti seorang budak yang bilang, Tuhan please kalau boleh Tuhan. No, I am your father and my inheritance is yours. Dan segala kepunyaanku, hartaku adalah milikmu. Tahukah kita gereja Tuhan hari ini kita punya kuasa untuk menundukkan segala sakit penyakit. Kita punya kuasa untuk menundukkan satu resesi ekonomi ketika kita bergantung sama Tuhan, bukan karena ambisi kita. Ketika kita having a confidence with Christ, in Christ, bukan karena kita tahu, aku pintar makanya aku bisa lakukan ini. Ketika kita bergantung sama Tuhan,
Ciri khas seorang anak adalah dia akan bergantung sama papanya, dia akan pegang tangan papanya. "Pa, I want this, I want this." Papanya akan kasih tahu, ini boleh, ini enggak. Karena ini berbahaya untuk engkau. Tuhan tidak berikan itu bukan karena Tuhan jahat, karena Tuhan tahu it will destroy you someday. Kalau seorang anak kecil mau beli, "Pak, aku mau beli pisau-pisauan dong." Aku ingat waktu aku kecil, "Pak Teddy, aku mau beli dong itu pisau kayaknya." "No, it will hurt you." "Aku mau beli dong pistol itu yang bisa nembak." Kalau saat itu aku beli, mungkin adik aku bisa, mungkin siapapun pembantu aku bisa buta aku tembak. Tapi Pak Teddy itu tahu, as a father, tahukah kita kalau bapak kita yang di dunia aja tahu yang baik untuk kita, mengapa kita harus khawatir akan masa depan kita? Aku pernah dapat satu revelation dan Tuhan bilang seperti ini, "I may not know what the future holds." Aku mungkin tidak tahu apa yang masa depanku pegang terhadap hidupku. Aku nggak punya resource seperti orang lain. But I know who holds my future. Aku tahu siapa yang pegang kendali. He is my heavenly Father. He is a good Father. He is my shepherd and I lack nothing. Dan tahukah kita, gereja Tuhan, apa yang kita perlu panikkan hari ini? Apa yang perlu kita buru-buru hari ini? Apakah kita takut gagal? Apakah kita takut nggak sukses? Tahukah kita kehidupan kita di bawah kendali Tuhan yang Maha Kuasa? Dia adalah Bapa yang baik, yet He's the Almighty God. Bahkan alam semesta pun tunduk. Ketika when He spoke into existence, Hillsong bilang ya, Hillsong bikin satu lagu, 100 billions galaxies are born. Ratusan miliaran planet itu langsung terjadi karena satu perkataan Allah. Kalau Tuhan declare right now, "By my stripes you are healed." Kenapa kita nggak percaya? Because we haven't lived as a son and daughter. Karena kita belum hidup sebagai putra dan putri. Come on, orang tua, anak muda, hiduplah seperti anak-anak di hadapan Tuhan, seperti anaknya Tuhan. Bukan kekanak-kanakan, tetapi kita tahu we have confidence on Him, in Him. Di dalam Tuhan kita punya satu keyakinan. Apa yang kita takut masa depan kita? Apa kita takut nggak bisa makan? Apa kita takut mati? Apa kita takut sakit orang kita? Bukankah Sadrak, Mesak, Abednego menggemparkan orang-orang sezamannya ketika dia bilang, "I know you're able and I know you can save through the fire by your mighty hands, but even if you don't." Dia bilang seperti ini, "Tuhan, aku tahu sekalipun kamu tidak selamatkan aku dari api oleh tanganmu yang maha kuasa itu, but I will still believe in you." Kalau kita tahu Yohanes 3 ayat 16, aku mau bawa ini begitu dalam hari ini. Yohanes 3 ayat 16, His love is sacrificial. Apa yang perlu Tuhan buktikan lagi? Kalau seorang laki-laki buktikan, "Aku cinta kamu, aku berikan kamu Mercedes-Benz." Oh, pastilah diterima sama orang tuanya. "Aku berikan kamu rumah." Jaminan apa lagi yang perlu Tuhan berikan dalam hidupmu supaya kamu gak khawatir? Dia berikan segalanya, dia berikan nyawanya. "I may not know what the future holds for me, but I know who holds my future." Aku tahu siapa yang pegang kendali. Sekalipun manusia mengancamku, sekalipun keadaanku declare I am sick, I am hopeless, aku tidak punya masa depan, but I know who holds my future. Aku katakan lagi, aku tahu siapa yang pegang kendali atas kehidupanku. Dan poin yang kedua, His love is sacrificial, itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua adalah He leaves the 99 and seek the one. Dia meninggalkan yang 99 dan meninggalkan yang satu. Tahukah kita? His love is sacrificial. Dan dia meninggalkan yang 99 dan dia cari yang satu. Artinya apa? Orang yang degil hatinya pun Tuhan cari. Bagaimana orang percaya kepada dia? Milikilah mentalitas iman dalam kehidupan kita. Milikilah mentalitas anak. Stop praying like a beggar and a slave. Stop berdoa seperti budak yang tidak mengerti hati bapaknya. Yohanes 15 atau 14 katakan, "Tetapi aku tidak memanggil kamu lagi hamba. Aku memanggil kamu sahabat." Dan sahabat itu tahu apa yang diperbuat, apa yang akan dilakukan oleh tuannya, isi hati tuannya. How great it is. Kita punya seorang Bapa yang seorang sahabat. Kita punya seorang Tuhan yang adalah Bapa kita and our best friend forever.
Sampai putih rambutku, sampai tua usiaku. Aku tahu siapa yang pegang masa depanku. Aku tahu siapa yang menggendong aku sampai masa tuaku. His name is Jesus and He will take care of me. Dan Daud berkata seperti ini. Dahulu aku muda, hai Israel. Dahulu aku muda, hai orang-orang percaya. Listen. Tapi sekarang aku sudah tua. Tetapi tidak sekalipun aku melihat anak, cucu, orang benar dibiarkan sama Tuhan. Untuk meminta-minta roti. Bahkan anak cucu orang benar itu akan meminjamkan dan memberikan dengan kelimpahan. Tahukah kita itu janji Tuhan dalam kehidupan kita? Ini bukan prosperity gospel. Be careful. Hari ini kita harus detox hati kita dengan firman Tuhan. Prosperity gospel itu gampang. Apakah kita mencintai hatinya atau Tuhannya? Selama kita masih mengenal Tuhan, pasti ada kita namanya jatuh dengan materi. Pasti aku tetap mau mobil kok mau, aku tetap mau. Aku masih mau punya rumah kok di sini. Chill. Mimbar ini begitu terbuka seperti kitab yang terbuka. Aku tetap mau kok sukses, mau pasti. Yang namanya manusia mau dipuji gak? Pasti mau dipuji. Tapi bagaimana cara detox hati kita? Apakah kita mencari Tuhan dan kerajaannya? Apakah kita cari sisanya? Ini bukan prosperity gospel. Ini bukan Injil kemakmuran. Inilah Injil Yesus Kristus. We need to understand. Bukankah John 10:10, Yohanes 10 ayat 10 katakan, the enemy will try to steal and destroy, but I will come and give you life and life in abundance. Tetapi si jahat akan datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan gereja Tuhan. Tetapi ketika aku datang, kata Tuhan, I will give you life, aku akan berikan kamu hidup dan hidup yang berkelimpahan. Bukan hanya berkelimpahan secara materi. Gereja Tuhan kita harus bangun gereja yang first class. First class karena kenapa? Kita bukan yang mencontoh dunia. Harusnya dunia mencontoh gereja Tuhan. Kita harusnya first class dalam segala apapun. Kalau kita berikan, aku malu rasanya. Malu lihat orang-orang di tempat lain pun. Orang-orang di tempat lain pun, orang keselamatan pun mereka melakukan yang terbaik. Tuhan kita tidak memberikan yang terbaik bagi kita. Tahukah kita first class itu adalah pilihan. The love of the Father. Sudahkah kita mengerti kita adalah anak yang dikasihi di rumah ini dan bukan slave? Kita bukan cuma pendatang. Kita juga bukan hanya seorang pesuruh. We are the sons and daughters of the Most High God. Kitalah putra dan putrinya Tuhan. Dan ada beberapa poin. Poin yang ketiga, aku gak berbicara tentang Tuhan lagi sekarang. Aku berbicara tentang bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran dan kita merasakan atau hidup sebagai anak-anak di dalam rumah ini, di dalam rumah Tuhan. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Poin yang ketiga, cintailah firman Tuhan dan firman Tuhan akan menjadi identitasmu. Ketika kita nggak membaca firman Tuhan, kita nggak tahu apa yang namanya terms and policy di dalam kerajaan Allah. Seringkali Tuhan katakan, umatku binasa bukan karena tidak tahu, tapi mereka tidak mengenal Allah yang mereka sembah. My people, my son and daughters. Mereka kehilangan kasih yang mula-mula bukan karena mereka tidak tahu. Mereka tahu tentang itu tapi mereka tidak pernah mengalami. Ketika kita kehilangan kehausan hari ini akan firman Tuhan, be careful, be very careful. Ketika kita nggak baca firman Tuhan hari-hari ini lagi, be very careful. Karena kenapa? Bukankah kata firman Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kebenaran manakah yang kita jadikan patron atau GPS kita hari-hari ini? Apakah perasaan kita, our feelings? Apakah feelings atau kebenaran yang dunia patokan, standar dunia? Ataukah kebenaran firman Tuhan? Anda tidak bisa pilih dua-duanya, you need only one of them. Karena kamu akan mencintai yang satu dan membenci yang satunya lagi, kata firman Tuhan. We need to live in the Word. We need to be planted in His Word. Kita harus benar-benar melekat di dalam firman Tuhan. Kalau tidak, kita akan terhilang
Satu saat kita akan jatuh. Aku mau katakan, read your Bible. Kalau kamu nggak bisa baca firman Tuhan, bagaimana kita bisa tahu policy and terms, bagaimana kita bisa tahu hak-hak kita di dalam Kristus. Dan aku percaya hari ini ada hati-hati yang diubahkan. Cintailah firman Tuhan, maka firman-Nya akan memenuhi hidupmu. Waktu kita susah, firman itu akan membantu kita. Tanda kita berserah, listen to this carefully. Ketika kita membaca firman Tuhan, artinya kita bergantung sama Tuhan. Ketika kita membaca firman-Nya, kita membaca itu menekankan pada we honor the word of God. Kita benar-benar, I honor you Holy Spirit, I honor your word. Aku benar-benar menghormati firman-Mu Tuhan. Aku menghormati, I adore. Aku dengan sungguh aku membaca firman-Mu karena inilah tuntunan hidupku. And the word of God will take care of your life, the rest of your life. Kalau kita nggak biarkan hidup kita di bawah kendali firman Tuhan, di bawah kendali siapakah kita hidup hari-hari ini? Under the influence of the world? Apakah di bawah influence dari dunia ini? Apakah di bawah influence oleh teman-teman kita atau di bawah influence oleh our feelings? Maka selamanya kata Tuhan. Yang menyedihkan adalah kita bilang Tuhan kita adalah Yesus. I worship you God. Tetapi kita tidak menjadikan Tuhan atas kehidupan kita. Kalau kita nggak under the authority of the word, kita di bawah under authority siapa? Tanda tanya besar. This is simple. Hai orang Kristen, kalau kalian dengar khotbah yang keras ini, welcome to the church, Ecclesia. Kita nggak di sini hanya ongkang-ongkang kaki. Receive Jesus, receive life, you go to heaven, die as a rich man. No. Kita nggak bisa ongkang-ongkang kaki sebagai anak Tuhan. We need to become the doers of the word. Kita harus menjadi pelaku firman. Kalau hari-hari ini firman kita tidak baca, I am sorry to say, and you will say, dan satu hari kamu akan bilang, aku mencintai Tuhan. It's a big no. Itu tidak, itu bohong sekali. Ketika kita biarkan kehidupan kita, itulah kenapa banyak orang Kristen tetap ke gereja iya, tetap pakai cara dunia iya. Aku nggak bilang aku sudah suci seperti malaikat, tidak. Tetapi aku terus belajar hari ini untuk dimurnikan sama firman Tuhan. Kalau setiap hari kita tidak baca firman Tuhan, aku mau tanya, kamu sekarang hidupmu diatur sama apa? Apakah perasaan kita? Apakah TV show? Apakah YouTube? Pintar yang memimpin kita kepada maut. Tahukah kita? Without the truth, we will be destroyed one day. Satu hari dosa itu, kalau kita hukum Taurat itu sebagai hukum kasih Tuhan. Ketika Yesus mati, hukum Taurat itu sudah diganti menjadi hukum kasih. Dan tahukah kita, hukum kasih ketika kita pakai kacamatanya Tuhan. Tadinya aku yang tidak pakai kacamata, yang tidak mengerti kasih Tuhan dalam hidupku. Ketika aku masuk pada keintiman sama Tuhan, aku mengenal Tuhan bukan secara agama Kristen, tapi aku mengenal Dia sebagai Bapa yang dekat. Dia punya hubungan dengan aku. He is a person, Dia adalah satu pribadi yang mengenal aku. Aku mulai pakai matanya Tuhan, dan aku lihat ternyata Tuhan kasih patron atau kasih hukum Taurat itu bukan karena untuk kita supaya sengsara, tapi karena Dia tahu it will destroy you someday. Kalau kamu terus-terusan dalam dosa, kalau kamu terus-terusan hidup dalam ketidakbenaran, dalam kebohongan, dalam kemunafikan, someday you will be judged. Bukan hanya oleh dunia ini, tapi oleh Tuhan di pengadilan nanti. Poin yang keempat. Setelah kita mengerti firman Tuhan, poin yang keempat adalah invincibles. Invincibles. Kita tidak terkalahkan. Then if God is for me, then who can be against me? Dan jika Allah di pihakku, siapa dapat melawan aku? Bukan artinya selama kehidupan kita nggak bisa kalah. No, it's all about the mentality. Kalau iblis berikan dalam kehidupan Ayub satu kesulitan, satu penyakit sampar, seluruh hartanya diambil, keluarganya pun mengutuki dia dan meninggalkan dia, tetapi dia tidak bisa ambil hati Ayub dari Tuhan. The greatest victory in your life. Ketika Tuhan ambil semuanya, Tuhan tidak pernah ambil. Tuhan mengizinkan badai itu terjadi dalam hidupmu karena kenapa? Karena Dia sedang menguji apakah kamu mengasihi Dia ataukah berkatnya doang. Ketika kita invincibles, kita akan mengalami living our best life. Listen, kalau kalian dengar selalu living your best life, you need to understand the word. Kita nggak bisa ngomong hanya aku datang ke komsel, aku datang ke gereja dan aku living my best life. No, if you still
Sit on your seat. Aku pastikan setiap kursi di tempat ini nggak panas karena orang duduk hanya duduk. Tapi aku mau semua setiap orang panas, kursi panas ini adalah kursi mengalami hadirat Tuhan. Kursi mengalami dan berjumpa dengan Tuhan. Tapi ketika kita memakai kacamata Tuhan, we are invincible. Artinya apa? Whatever comes my way, I will lift your name up. Apapun yang terjadi Tuhan. Sampai satu hari aku mendapati kita semua, sampai satu hari Tuhan mendapati jemaatnya, mempelainya di GB Ecclesia yang akan bilang, I know you're able and I know you can. Save me through the fire with your almighty hands. But even if you don't, Lord, I will still praising you. Aku akan tetap memuji Engkau. Inilah mentalitas unshakable. Unshakable itu bukan berarti dalam segala hal kita menang. Untuk menang dan kita memuji Tuhan, it is easy for us. Ketika kita sembuh dan kita memuji Tuhan, itu gampang bagi kita. Tapi kalau kita tidak sembuh dan kita masih memuji Tuhan, kalau hari ini kita karena ikut Tuhan kita dianiaya oleh dunia, kalau karena hari ini kita ikut Tuhan dan kita mengalami kekurangan, then I will still praise the Lord. Itu yang namanya kemenangan yang sejati. Come on, di dalam kolom chat kalian boleh katakan amen, praise the Lord. He's moving right now. Tahu, ketika invincible ini kita mempunyai satu pandangan. Sekalipun yang jahat terjadi dalam kehidupanku, aku akan tetap percaya sama Tuhan. Karena kenapa? Because the Bible said in Jeremiah 29:11, for He knows the plans that He has for me. Sebab Dia mengetahui rancangan-rancangan yang ada padanya mengenai diriku, dan bukan rancangan kecelakaan tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Aku katakan sekali lagi, hari ini ada motivational tagline untuk kalian. We may not know what the futures hold. Aku tahu kita dalam ketidakpastian hari-hari ini. Aku tahu kita masih bingung, Tuhan, bisnis apa yang aku harus bangun. Gereja kita mengalami transisi yang berat, teman-teman. Kita semua banyak yang baru lulus kuliah, kita mencari karir. Seek the kingdom of God first. Carilah kerajaan Allah and He will take care of your life. Bukan of your life, but the rest of your life. Tuhan akan bayar semua sampai lunas bil-bilnya. Bahkan, dan Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenaran dan semuanya akan ditambahkan. Everything shall be added to you. Bahkan plus-plusnya pun Tuhan tambahkan ke dalam kehidupan kita. Bukan kita materialistik, tapi barang siapa mendahulukan kerajaan Allah, Tuhan akan take care keluarganya, kehidupannya, apapun yang dia kerjakan boleh berhasil. Karena kenapa? Itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Aku sampai di sini, kita akan masuk pada altar call. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mengakhiri, dan sambil menunggu musik untuk masuk, mari kita bersatu di dalam doa. Father, you are here in the midst of us. Bapa, Engkau hadir dan nyata di tengah-tengah kami. We thank you for your presence, we thank you for your love. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu hari ini. You are so tangible in this place. Father, would you open the eyes of their heart right now? Bukalah mata rohani mereka bahwa mereka bukan hanya datang ke gereja, bukan hanya datang physically ke gereja, but they are encountering your love once again. Father, open the eyes of their heart. Tuhan, bukalah mata rohani mereka untuk melihat Engkau, bahwa Engkau terlibat, Engkau nyata di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kami melihat musim itu telah berlalu, musim silih berganti, but you remain the same. Engkau tetap sama. You're working behind the scenes. Engkau bekerja di balik layar for our own goodness, untuk kebaikan kami sendiri, Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. And I pray right now that the peace of the Lord, the joy of the Lord become the portion of your sons and daughters. Itu akan menjadi porsi, akan menjadi bagian anak-anak-Mu hari ini. Tuhan, mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka yang berbeban berat Engkau hiburkan, Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka. Berikan kekuatan bagi mereka yang lemah, Tuhan. Berikan kekuatan bagi mereka yang memerlukan pertolongan. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang mungkin pertama kali datang ke tempat ini. Tuhan, aku berdoa biar mereka bukan melihat satu institusi gereja,
but they will encounter your love once again. Terima kasih Bapa, we are ready for your word. In Jesus' name, amen. Baik Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam altar call. Kita sama-sama akan menyembah Tuhan hari ini. Seperti lagu ini katakan, pribadi yang mengenal hatiku. Mari kita alami kasih Bapa hari ini, and He will touch you today. Seperti rusa yang haus Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu Tuhan, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan, begitupun jiwaku, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Kami mau minum dari aliran sungai-Mu hari ini. Haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan Tuhan. We are waiting for you Jesus. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Kita katakan hanya Engkau, oh, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi. Seluruh isi hati kami Engkau tahu Tuhan hari ini. Hatiku Kau dan bawaku mendekat kepadamu. Oh yeah, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalamin. Kita katakan, sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Dan hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal. Tiada yang tersembunyi bagimu Bapa Surgawi. Seluruh hati kami Engkau tahu, dan kami mendekat kepadamu. Isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam dengan segenap hati kita jemaat Tuhan. Kita katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Yes Lord, yes Lord, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati kami Tuhan Kau tahu.
Sambil barcode ditayangkan, kalau kamu mau ambil keputusan hari ini, panggil namanya. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Kami mau tinggal di dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. We thank you, Father. Mari kita sembah Dia di tempat ini. Setiap hati bersekutu dengannya hari ini. Sebab hanya Engkau, harapan hidupku. Sebab hanya Engkau gunung batu kami Tuhan. Tuhan menjamahmu saat ini di rumah-rumah. He's touching you right now. Engkau tahu Tuhan setiap kesulitan, setiap keputusan Engkau tahu Tuhan. Let's worship Him, let's worship Him. Oh, we worship you Jesus. Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang seluruh isi hati kami, setiap permasalahan kami, Engkau tahu Tuhan. Bring us nearer to you. Bawa kami mendekat kepada kaki-Mu Tuhan. Tuhan menyembuhkan setiap yang sakit. Tuhan membebaskan setiap belenggu saat ini, in Jesus name. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Thank you Father. Terima kasih untuk setiap keputusan yang diambil. We thank you and we love you and we honor you in Jesus name. Amen. Ya, tiba sekarang bagi kita untuk kesempatan yang baik untuk kita menabur dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, sebelumnya saya ingin ajak saudara baca firman Tuhan. Kita lihat di Lukas 6 ayat 38. Saya bacakan ayat 38. Berilah dan kamu diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini ayat luar biasa, saudara. Jadi kita punya kesempatan yang baik. Sebetulnya kalau kita lagi berbakti, saudara, inilah saat-saat yang paling bagus untuk membuktikan apakah Tuhan itu luar biasa dan enggak, saudara. Saya sudah bertahun-tahun mengalami suatu kesempatan yang baik. Kadang-kadang kita punya pikiran, wah, saya nanti harus memberikan kepada Tuhan berapa. Tapi pada saat tertentu, tahu-tahu Tuhan Roh Kudus bilang, sudah kasih sekian gitu. Nggak usah mikir, saudara. Kalau Roh Kudus yang suruh, just do it, saudara. Nanti saudara akan melihat, kenapa Anda bisa memberi lebih banyak, kenapa Anda bisa mengambil bagian. Karena Tuhan akan melipat kali gandakan, saudara. Akan melipat kali gandakan. Bulan-bulan ini, saya mengalami kadang-kadang, aduh, gimana ya ekonomi seperti kayak ini, sebagai pengusaha seperti begini, tapi tetap ambil bagianmu.
Dan Tuhan bisa menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Dan saya percaya setiap orang yang mengikuti firman Tuhan, berjalan mengikuti firman Tuhan, dia pasti akan menuai, saudara. Dan Anda akan menjadi berkat di akhir zaman ini. Mari kita ambil bagian kita untuk memberikan persembahan yang kita bisa bawa kepada Tuhan yang terbaik. Dan kita akan melihat Tuhan yang luar biasa, tidak pernah meluput akan janjinya. Dan dia pasti menepatinya. Saudara bisa melihat rekening yang ada di tayangan ini, dan kita bisa ngambil bagian kita. Sebelumnya kita akan ajak saudara berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik, karena kami tahu orang yang tidak menabur, dia tidak akan menuai. Dan ini kesempatan yang baik Tuhan. Kami tahu Tuhan, bilangan yang kami taruh itu Tuhan, bukan nilai Tuhan, tapi niat hati kami Tuhan. Dan Kau sanggup Tuhan. Dengan biji sesawi, Engkau bisa buat pohon yang besar Tuhan. Dan Kau berjanji, aku akan memberikan berlipat kali gandaan, sehingga terjadi kuasa mujizat di dalam hidupmu. Dan aku percaya Tuhan, pagi ini kesempatan yang baik, kami mau mengambil Tuhan, memberikan yang baik untuk Tuhan. Kami percaya, kami memberkati apa yang kami taruh ini Tuhan, seperti 5 ketul roti dan 2 ikan, bisa memberi makan 5.000 orang. Dan kami percaya Tuhan, pagi ini Tuhan adalah waktu yang terbaik yang sudah kami ambil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita. Serahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan, jemaat dikasihi Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan Yesus, kasih daripada Bapa di surga yang sanggup memulihkan setiap keluarga, setiap pribadi. Tuhan turun kepada Bapak Ibu Saudara yang hari ini. Dan biarlah Tuhan sendiri, Roh-Mu yang kudus, boleh sungguh-sungguh menyertai perjalanan kehidupan keluarga, kehidupan masing-masing di tempat pekerjaanmu, studimu, diberkati Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hai all. Halo, Yes. kita udah di penghujung acara kita nih. That's true. Kita mau kasih pengumuman lagi ya? Yes. Oke, aku mau kasih pengumuman untuk kita semua. Buat kalian yang meresponi altar call, atau kalian yang pertama kali hadir, kalian boleh jangan lupa scan the barcode. Jangan lupa, atau kalian bisa chat di kolom chat. Selalu kita punya live chat ini berguna. Bener Jadi bilang banget. I'm new atau I'm apapun, new. kita pasti reach out, kita pasti Yes. email, bahkan chat atau apapun juga. Pasti leader-leader bakal reach out ke kalian. True. Dan juga kita nanti ada Connect Lounge. Connect Lounge Buat Zoom. kalian-kalian yang baru nih, kalian bisa connect sama kita dan kita Yes. menyambut kalian. Jangan malu-malu. Oke, mungkin kita udah sampai di sini Sekian aja. dari kita. So see you next week and kita bertemu di Zoom hari ini. Let's go. Bye. Bye-bye.